Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan tasawuf kepada ilmu Islam. Ilmu syariah itu yang memiliki usul dan memiliki furu. Itu ilmu ada tiga, ada ilmu tauhid, ada ilmu fiqih, dan ilmu tasawuf. Jadi ilmu syariah itu ada tiga, ya Bu. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Dan antara tiga ilmu ini mempunyai hubungan yang erat, seperti jaring, ya. Yang satu sama lain saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Punya sistem yang satu sama lain saling kait mengkait, tidak boleh dilepaskan salah satunya. Kayak jaring dah, gitu. Ya. Artinya tauhid punya kaitan dengan fikih, fikih punya kaitan dengan tasawuf, dan tasawuf pun punya kaitan kepada kedua-duanya. Tidak bisa ditinggalkan satu sama lain. Kita dalam ibadah tiga-tiga itu sekaligus. Ya. Mirip seperti ilmu bahasa, sorob, nahu, balaghah. Orang baca kan per kalimatnya itu ilmu sorob, susunannya ilmu nahu. Nah, konteks makna kalau udah tersusun itu ilmu balaghah. Misalnya ada ungkapan begini, hamaltul jabala, saya ngebopong gunung. Ini kata hamalat ini membawa, ini fi'il. Kata hamalat ini membawa maknanya. Fa'ilnya mesti orang. Jadi dalam bahasa itu mufradat kosakata itu punya al-huqulul makna, punya kelompok makna. Kalau orang makan itu akala, tapi kalau binatang bukan akala. Alafa. Jadi fi'il punya fa'il yang menjadi kelompok maknanya. Begitu juga maf'ulnya sama. Gitu. Nah, maka kenapa di dalam sorob itu ada 6 babnya itu? Ya, ada 6 babnya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'alu. Ada 6 bab. Salah satu sebabnya adalah karena bahasa itu punya kelompok makna. Jadi kita bisa nebak ini wajarnya apa nih kalau kita baru nemuin kalimat, tinggal lihat kelompok maknanya apa. Maka yang tepat di bab ini. Nah itu ketika udah tersusun ternyata maknanya nggak cocok, ya, maka lari ke balaghah. Hamaltul jabala, hamala ini mesti fa'ilnya orang, ya. Tetapi kenapa maf'ulnya gunung? Nah ini kan berarti nggak cocok. Nah kalau kita nggak tahu balaghah, hamaltul jabala, kita anggap error, salah. Enggak salah. Karena ada satu faktor yang perlu diselesaikan. Begitu juga dalam ibadah. Ada fikih, ada tauhid, ada tasawuf. Kalau ada fikih dan tauhid, enggak ada tasawuf, ya ini masih tidak sempurna. Gitu. Nah maka berarti ilmu ini mempunyai satu jaringan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nah tasawuf, apa kaitannya dengan akidah? Nah tasawuf ini kaitannya dengan ilmu tauhid, dia sebagai
janib tahakkuki, dia sebagai bagian atau sisi yang merealisasikan. Sebetulnya saya nyesel menerjemahkan realisasi itu. Ya, ada realnya begitu, ntar dikatain duit real. Janib tahakkuki ini sisi meraih hakikat tauhid, at-tahakkuk dari haqqa, dari hakikah. Ketika wajan tafa'ul, maka berusaha untuk mendapatkan hakikat. Jadi meraih hakikat tauhid. Ya, karena wazan haqqaqa yuhaqqiqu tahqiqan atau tahaqqaqa yatahaqqaqu tahaqquqan, maknanya adalah takallub bi talabil haqiqah, bersusah payah untuk mendapatkan hakikat. Hakikat apa? Hakikat ilmu tauhid. Jadi tasawuf hubungannya dengan tauhid. Tasawuf ini adalah bagian untuk meraih hakikat tauhid. Apa hakikat tauhid? Disebut al-adab atau al-akhlaq atau sifatun ulya. Itu hakikat tauhid. Dalilnya Nabi bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Al-haya'u minal iman, kata Rasulullah. Iman itu ada 70 sekian sekian cabang. Cabang itu artinya mempunyai sekian anak derivasi, anak kaki. Gitu. Ya, cabang. Kata cabang itu kita jangan bayangkan pohon doang, bukan. Gitu. Artinya punya beranak pianak begitu. Iman itu punya pecahan, katakan derivasi yang pas. Punya pecahan. Nabi mengatakan ada 73. Ya. Lalu Nabi sebut paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Maksudnya tauhid. Terus yang setelah itu Nabi sebut paling bawah. Wa adnaha, yang paling bawah, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan ya, yang menyakitkan di jalanan. Kemudian Nabi sebut lagi salah satu dari kan atas bawah, kan tinggal tengah, kan 73. Disebut paling tinggi sama paling akhir, kan tengahnya banyak. Cuman diambil salah satu sampel tengahnya, al-haya'u minal iman. Malu dari iman. Berarti semua as-sabru minal iman, wal ridha minal iman, wat tawakkul minal iman, wal wara' minal iman, waz zuhud minal iman, wal haya'u minal iman, wal afu minal iman, wa husnudzan minal iman, wal yaqin minal iman, wal muraqabatu minal iman. Semua minal iman. Itu ya, karena iman itu di dada, berarti cabangnya itu mengakar di dalam jiwa. Karena iman yang kita yakini berupa asas berpikir, disebutnya katanya ideologi. Ya Bu, itu asas berpikir, itu iman berdasarkan bacaan. Kalau kata Kiai Cager mah dulu itu mengaji gitu. Maksudnya itu informasi ilmu yang didapat dari Al-Qur'an dan hadis. Tapi iman itu bukan di situ, tetapi di comberan katanya, itu imatatul adza anit tariq. Nih iman nih gitu. Atau nih ngaji nih katanya gitu. Artinya di dalam cabang akhlak. Karena kebersihan itu akhlak. Ya.
Nah, Nabi menyebut al-haya'u minal iman, malu daripada iman. Nah, tasawuf ini bagian meraih hakikat-hakikat iman itu, hakikat-hakikat tauhid itu. Wa idza kana ilmul aqaid 'adatan yu'ridu masail al-i'tiqad wa yu'ridu al-adillata 'alayha wa yadhkuru ummahatil umuri allati waqa'a fiha khilafun baina ahli sunnati wal jama'ati wa ghairihim minal khawarij wasyi'ah. Fa inna ilma tasawuf yabhas an tazawwuqi ma'anil aqidati aw ma yusamma bil janib tahaqquqi bil aqaidil islamiyah wa hiya al aqaidu ahli sunnah wal jamaah. Kalau ilmu tauhid biasanya memaparkan masalah-masalah keyakinan dan dipaparkan juga dalil-dalilnya. Sifat Allah maha mendengar, dalilnya ini Al-Quran dan hadis. Sifat Allah maha melihat, dalilnya ini Al-Quran dan hadis. Sifat Allah maha meliputi segala sesuatu, ini dalilnya. Ya. Dan disebutkan juga induk-induk perkara yang terjadi perbedaan pendapat antara ahli sunnah dan lain-lainnya. Yang namanya orang ngaji akidah, setelah dia mengaji dalil sifat-sifat Allah, Allah ada, dalilnya apa? Allah melihat, dalilnya apa? Allah. Setelah itu maka dipaparkan tentang induk perselisihan, apa yang menjadi perbedaan. Disebut Mu'tazilah, disebut Syiah, disebut Qadariyah, disebut Jabariyah, disebut Murji'ah. Apa inti persoalannya? Dipaparkan di dalam akidah. Dan orang yang belajar ilmu tauhid, akidah tidak berarti akidahnya tinggi. Nah, untuk meraih tauhid, akidah, iman itu hakikatnya tasawuf. Kalau saya membuat istilah, kalau ilmu tauhid membahas tentang maklumat tauhid, informasi. Tetapi ilmu tasawuf membahas maqamat tauhid. Ya, hakikat tauhid. Misalnya, pamasalan yu'radu fi ilmi al-aqaid anna Allah azza wa jalla muttasab bis sama' wal basar wal kalam aw muttasif bis sam'i wal basari wal kalami wal iradati wal qudrati wal hayati wal ilm. Misalnya dipaparkan di dalam ilmu tauhid, Allah bersifat maha mendengar, maha melihat, maha bicara, maha kehendak, maha berkuasa, maha hidup dan maha mengetahui. Dan dibahas dalilnya apa semua. Walakinnahu la yubhas kaifa yastas'irul insanu wa yatazawwaqu anna Allah yasma' khalajati qalbihi wa yubsir sakanatihi wa harakatihi wa anna kulli syai'in makhluqun wa huwa atharu qudratillahi wa innama hadhihi al-ma'ani wa amsalha wa amsaluha faqat tubhas fit tasawwuf ilman wa tarbawiyan. Tetapi di dalam tauhid tidak dibahas bagaimana manusia merasakan bahwa Allah mendengar, ya, khalajati qalbi. Apa? Kandungan-kandungan yang ada di dalam hati. Mendengar khalajat, isi hatinya, suara hatinya, ya. Dan Allah melihat gerak dan gerik kita, itu nggak merasakan. Kalau orang merasa dilihat, dia bukan kelihatan takwa di depan orang banyak, lagi dedewekan, gak tetap takwa. Di depan orang banyak enggak melakukan haram, tapi apabila dedewekan melakukan haram. Ini artinya
Dia tidak merasakan bahwa Allah melihat, tapi dia tahu. Nah, sekedar tahu itu dibahas di tauhid dalilnya, tapi merasa itu tasawuf yang membahas. Dan mengetahui bahwasanya segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah, itu asar kudrah. Nah, maka makna-makna ini itu dibahas dalam tasawuf. Pembahasannya secara ilmu dan secara pendidikan. Jadi tasawuf sebagai ilmu dan tasawuf sebagai suluk pendidikan, atau tasawuf sebagai thariqat, tasawuf sebagai hakikat, atau tasawuf sebagai program dan tasawuf sebagai metode. Itu satu. Kedua, fahunaka insanun yahfazul katsira an sifatir rasul sallallahu alaihi wasallam lakinnahu ba'idun anil iktida'i bihi. Di sana ada orang ngapal sifat-sifat Rasul. Ya. Dia hafal Rasulullah berakhlak ini, berakhlak itu, berakhlak ini, berakhlak itu, dalilnya, hadisnya semua. Rasulullah di dalam rumah bagaimana dengan istrinya, Rasulullah di dalam rumah dengan tetamunya, Rasulullah ya, di dalam kamarnya, Rasulullah ya. Ada orang hafal tetapi jauh dari meneladani ya, kesehariannya nggak ada Nabi. Kan yang namanya ngikutin Nabi itu kalau dulu ada jasadnya. Sekarang ya, yang namanya ngikutin Nabi sekarang itu akhlak Nabi itu jadi akhlak kita. Nah, kita ngikutin akhlak itu yang jadi karakter kita. Wa insanun la ya'rifu illa al-qalila walakinnahu harisun 'ala al-iqtida. Ada orang yang tahunya tentang sifat Nabi sedikit, tapi keinginan untuk iktidak begitu sungguh-sungguh ingin meneladani. Biar dikit, tapi dia meneladani Nabi. Kama anna hunaka insanun qad akhadha hazzahu min wirasatin nubuwati fi sifatiha daruriyah kal amanati wat tabligh was sidqi wal fatana. Sebagaimana ada orang yang betul-betul mendapat warisan nubuah dalam sifatnya yang utama, yaitu amanah. Ada orang betul-betul menjaga amanah. Kedua, tabligh ya, menyampaikan apa yang telah sampai kepada dia, dia sampaikan kepada orang. Wasidiq, dan jujur. Wal fatonah, dan bijaksana, cerdas. Wa insanun yatakallamu bi misli hada wa huwa ab'adun nasi an dzalik. Ada orang yang berbicara persis seperti ini. Ya, bicara tentang amanah, bicara tentang patona, bicara tentang sidik, bicara tentang ikhlas, bicara, tapi kehidupannya jauh dari semua itu. Famujarradul ilmi syai', sekedar tahu itu sesuatu. Wasairu litahaqquqi fi tariqi dzalik syai'un akhar, dan berjalan untuk meraih ya, ke dalam perilaku seperti itu juga sesuatu yang lain. Beda tahu dengan ya, mengamalkan. Fa ilmu tasawuf huwa alladhi yadullu 'ala tariq. Ilmu tasawuf lah yang menunjukkan kepada jalan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Wa yuhaqqiqul jawaniba allati tatahaddatsu anha kutubul aqaid, dan merealisasikan, meraih sisi-sisi yang diceritakan di dalam kitab tauhid. Ya. Itu hubungannya
ringkas saja. Itu hubungan tasawuf dengan akidah, tauhid. Ya, coba lihat fikih. Tema pembahasannya af'alul mukallafin, amal zahir. Ya, af'al itu harakah. Kalau amal itu harakah yang sesuai dengan syariah itu amal. Kalau sekedar harakah saja fi'il. Tetapi fi'il yang hadib, yang terarah. Kalau fi'il perbuatan yang tidak terarah itu harakah, gerak saja. Jadi fi'il itu al-harakatul hadibah, gerakan yang terarah. Bapak ini jalan dari rumah keluar jalan aja, ditanya sama orang, mau kemana bang? Lalu mana gua ya? Balik lagi. Ini namanya gerak, itu belum fi'il tuh. Lah kagak tahu tujuannya. Kecuali mau ke bini muda yang sembunyi-sembunyi, jadi ketahuan balik lagi, itu mah ada tujuannya itu. Itu fi'il. Itu namanya perbuatan, namanya gilir, sembunyi-sembunyi. Iya. Nah kalau nggak ada tujuannya mah itu harakah. Tetapi jika ada tujuannya yang terarah, itu namanya fi'il. Kalau amal, innamal a'malu binniyah. Kalau ada niatnya, baru itu namanya amal. Niatnya jelek, amalnya jelek. Udah. Niatnya bagus, amalnya Kalau fi'il belum dikatakan baik bagus, karena fi'il apabila perbuatan yang terarah ada tujuannya, itu fi'il. Kalau nggak ada tujuannya, itu harakah. Nah maka tasawuf hubungannya dengan ilmu akidah. Tasawuf adalah bidang untuk meraih hakikat iman, hakikat tauhid, hakikat akidah. Apa hakikatnya? Seperti yang Nabi sabdakan tadi, adalah sifat-sifat mulia. Nah yang kedua sekarang hubungannya dengan fikih. Maka hubungannya dengan fikih mukmilun li ilmil fiqh atau at-takmilu li ilmil fiqh, penyempurna. Ya, ini penyempurna. Ya, penyempurna ini amal yang sangat luhur dan tinggi di sisi Allah. Kalau kira-kira kita sholat bersama dengan seorang aulia, sholat sebelah kita Nabi, apalagi rukunya, sujudnya sama banget, kualitasnya sama, beda. Ya. Kita nggak sholat, habis diomelin sama bini, kapan masih ke bawah-bawah dan sholat? Bergledek tuh bini, ya, udah tua ge. Iya, keingetan. Maka Nabi pernah memberikan contoh, ya. Memberikan contoh ketika sholat, Nabi ingat cincin. Nabi ada orang ngasih cincin, cakep banget. Begitu sholat, kenapa jadi sholat kelihatan cincin? Nah, udah kelihatan kan, kerekam kepikiran. Ya, akhirnya Nabi hentikan itu sholat, dibuang. Maksud peragaan dibuang itu dibuang di sini. Kalau nggak bisa, buang barangnya. Sayang ya. Makanya Imam Syaroni dulu ketika masuk tasawuf, kata gurunya, dia datang ke gurunya, saya pengen diangkat jadi murid. Bakar kitab semua katanya. Bingung, ngaji berpuluh-puluh tahun, ngaji 30 tahun, tiba-tiba
kita suruh bakar. Akhirnya nanya, nggak ada jalan lain apa? Ada, jual. Nah Imam Saroni mikir kalau dijual namanya nggak rusak, nggak hilang, bisa dibeli lagi nanti. Pulang, dijual semua kitabnya. Ya. Begitu udah dijual, balik lagi. Udah guru, udah dijual, duitnya mana? Duitnya. Lah iyalah kalau udah dijual, duitnya mana? Di rumah, bawa sini. Nah, tegini duitnya. Udah, jadi diterima. Ya. Lah duitnya masih ada kan masih nyangkut. Nah, guru itu untuk ngangkat yang nyangkut-nyangkut di pikiran dan sampai hati. Itu tasawuf. Jadi kalau guru tasawuf justru ngasih sangkutan banyak, itu bukan guru tasawuf. Itu jual obat. Ya. Nah, amal yang menjadi mulia di sisi Allah, yang derajatnya tinggi-tinggi, darajat kata Al-Quran kan, jama itu yang sisi rohaninya. Tasawuf kan rohani, ada sempurna. Nah maka dikatakan tasawuf hubungannya kepada fikih mukmil, ikmal, takmil. Kama arabna al-fiqhu yabda daiman bi abhasit taharah. Coba lihat, fikih kan senantiasa kitabnya fikih itu dimulai dengan bab taharah. Mau kitab tipis, mau kitab berpuluh-puluh jilid, kalau namanya kitab fikih begitu dibuka mula-mulanya bab taharah. Habis itu summa shalah, bab salat. Terus wa ghairuha minal ibadah, dan ibadah-ibadah lain. Susunannya sama. Mau kitab tipis, mau kitab berjilid-jilid, tetap. Syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha wa adabiha wa makruhatiha wa mufsidatiha. Yang dibahas syaratnya ibadah, rukunnya ibadah, kewajibannya ibadah, sunnahnya ibadah, adab-adabnya, makruhnya yang merusaknya, itu fikih. Walakinnahu la yatahaddatsu 'anil ma'anil batinah. Tetapi fikih tidak membahas sifat-sifat batinnya, dalemannya, allati yang bagi an turafiqaha, yang sepatutnya menyertai syarat rukun wajib zahir itu. Ya. Ada kandungan batin itu menyertai amal zahir seperti al-khusyuk. Ya. Khusyuk nggak dibahas di dalam fikih, nggak ada babul khusyuk, tidak ada. Dan ulama fikih nggak peduli sah salatnya, udah kalau ngikutin aturan di fikih diterima, wallahu a'lam, yang penting sah. Nah, khusyuknya tidak dibahas. Wat tariqi lahu, dan cara untuk khusyuk juga nggak dibahas. Wal awamili al muaddiyati ilaihi, dan faktor-faktor yang membawa kepada khusyuk juga nggak dibahas. Bagaimana cara khusyuk, bagaimana cara ikhlas, nggak dibahas. Fala syakka, maka teranglah anna ilmat tasawuf huwa alladhi yabhas an misli hadhihi syu'un. Ilmu tasawuflah yang membahas urusan seperti ini. Fa'idhan huwa al-ilmul wahidu alladhi yukmilu ilmal fiqih bin nawahil batinah, bal huwa alladhi yunammi isti'dadal insani lil iltizam bil ahkamil fiqhiyah. Berarti ilmu satu-satunya yang menyempurnakan fikih pada sisi batinnya, bahkan ilmu yang mengembangkan kesiapan manusia, potensi
potensi manusia untuk komitmen berpegang teguh kepada hukum fikih itu tasawuf. Orang sekedar tahu mungkin nerjang, tapi apabila dia telah ditarbiyah dalam tasawuf, maka yang paling komitmen berpegang teguh dengan fikih justru orang sufi. Bahkan sebetulnya sufi lebih faqih daripada faqih. Wa qadiman qala al-fuqaha, dulu ulama fikih berkata, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Ini katanya dinisbatkan kepada Al-Imam Malik. Wallahu a'lam. Barang siapa yang belajar fikih tidak bertasawuf jadi fasik. Dan barang siapa yang bertasawuf tapi tidak fikih jadi zindik. Dan barang siapa yang menghimpun keduanya, maka dia telah merealisasikan semuanya, telah meraih semuanya. Tasawuf tidak ada fikih, enggak keraih semua. Bahkan jadi fasik. Ya. Amalnya banyak tapi merasa beramal itu fasik di dalam tasawuf. Karena orang sufi mengajarkan bahwa kalau kita berada dalam taat itu hidayah dan taufik, itu anugerah Allah. Ya, sekarang Pak, kita dikasih rumah sama orang, dikasih mobil sama orang, dikasih duit sama orang, dikasih makanan sama orang, ya, semua dari orang. Nah, kalau dia ngaku punya dewek, itu berarti jauh sama orang yang ngasih. Tapi kalau nggak berani ngaku dewek, berarti itu orang yang ngasihnya berada di sampingnya. Nah, jika orang dekat kepada Allah, dia akan merasa bahwa semua ketaatan itu adalah hidayahnya, anugerahnya, pemberiannya. Malu untuk ngaku. Itu. Nah, itu kenapa? Karena tidak ada akhlak dalam jiwanya. Ya. Apalagi ya, ada orang ibadah dicatat, ada daftarnya Pak. Qiyamul Lail ada daftarnya, kayak anak TK. Anak TK kan atau kelas 1, kelas 2 SD kan ada angket apa namanya ya? Daftar ibadah. Dohor, sholat nggak diconteng sholat. Ntar gurunya ngeliat di ponten. Iya, ada catatannya. Ya, ilang ibu-ibu majlis taklim nyuruh qiyam yang sholat malam ada dikasih rapotnya. Ntar kalau sholat malam diconteng, ntar ustazahnya ngeliat di majelis, aduh bagus banget ini Ibu Anu, ya, rajin banget Ibu Nur, seminggu itu tahajud sampai 8 malam, seminggu mah 7 malam Nur. Itu mah anak TK. Ada Pak, ya, ada pendidikan tarbiyah, tapi orang harakah Islamiyah ada gituannya, udah tua-tua, katanya evaluasi ibadah, ya, nifaq, fasik. Nggak usah dicatat, malaikat udah nyatet. Lu pakai mau nyatet, lah udah ada malaikat yang nyatet. Enggak kita catat, enggak kita sebut, kayak malaikatnya nyatet. Ini lo punya agenda, Qiyamul Lail, ya, sedekah, tulis, ya. Jangan, ada udah malaikat yang nyatet. Bahkan ada catatan
hak yang kokoh ke dalam jiwa. Itu catatan yang tidak terubah. Lahum ajruhum wa nuruhum, kata Allah. Mereka mendapatkan pahala dan mendapatkan cahaya ke dalam jiwa. Nah, tasawuflah yang membuat ibadah itu menjadi tinggi catatannya, beda catatannya. Fatasawuf la budda minhu kamukmilin lil fiqih. Maka tasawuf mesti sebagai penyempurna fikih. Kama annal fiqha la budda minhu kahakimin. Sebagaimana fikih mesti kepada tasawuf itu sebagai hakim. Apa hakim itu? Pemutus. Ya, sebagai bahkan bukan pemutus, penguasa. Nah, kita khusyuk itu di mana? Di sholat. Kalau sholatnya nggak ada, nggak bisa khusyuk, Pak. Itu mah eling namanya. Ya. Makanya orang sholat banyak orang khusyuk tahu kan gitu. Engkau nggak tahu karena itu mah masalah di dalam jiwanya, yang tahu dia dewek. Ya. Yang tahu dia dewek. Yang tahu adalah dia sendiri. Itu. Kalau orang itu hanya berbaik sangka, bukan berbaik sangka. Ya, sangka. Yang tahu adalah, yang yakin adalah dirinya sendiri. Diri kita sendiri. Khusyuk apa kagak sholat yang tahu kita. Ya. Lagi sholat, rupanya mertua datang sebelah, langsung kata dia mah khusyuk bisa digituin. Kata mertuanya, Masya Allah mantu gue ini khusyuk benar katanya. Lah kan sangka ya, yang tahu kagak khusyuk dia dewek, khusyuk kagak ya. Pas ada mertua kayak khusyuk. Nah itu tasawuf itu adalah dia kepada dirinya sendiri. Makanya tasawuf selalu nasihatnya. Misalnya nih bini ya ngadu misalnya sama orang sufi, guru kiai laki saya mah tahu dah marah-marah mulu, laki saya mah ngomongin laki-laki ini bagaimana saya ya ngadepin laki saya. Nah tasawuf mengajarkannya apa? Lu nya mesti benar, lu nya mesti ikhlas, jangan pikirin suami lu mau setan kayak. Lah kapan kata kayak dulu mau monyet, mau anjing itu laki. Itu ajaran tasawuf. Ibadah itu kan kita yang ditanya sama Allah kan ibadah kita. Nanti emang ditanya ibu, emang laki lu bagaimana, Neng? Di akhirat sama Allah kagak ditanya. Lu bagaimana sama laki lu? Udah. Pas dinasehatin lah, kok saya mulu? Lah yang minta nasihat kapan lu? Lah kalau laki lo yang minta nasihat buat lakinya lagi. Tasawuf itu adalah bagaimana melaksanakan kewajiban dan tidak menuntut hak orang. Sama dia bagaimana? Itu enggak, itu tasawuf. Solusinya Rabbani namanya. Wa qadhabitin lil amali wa muwajjihin lahu. Dan tasawuf itu seperti apa? Mana? Wa qadhabitin lil amal. At-tasawuf ini dhabit. Dhabit ini pengatur dan muwajjih, pengarah. Wa man fatahu syai'un min dzalik, barang siapa yang luput ya sesuatu dari di atas
faqad fatahu nisful amr. Berarti dia luput dari separuh perkara. Fikih tanpa tasawuf separuh, ya, separuh nilai hilang. Tasawuf tanpa fikih semuanya hilang. Maka fikih itu asasnya, tempat berdiri tasawuf. Kalau nggak ada fikih, tasawuf nggak berarti. Maka ada orang berkelompok, artinya satu kelompok orang mengaku dirinya tarekat, tapi dia tidak alim terhadap ilmu syariat. Lah, bisa-bisa akan timbul khurafat, bid'ah, dan syahwadah, klinik. Karena asasnya tasawuf adalah fikih, dan tasawuf penyempurna fikih. Kemudian yang ketiga, tasawuf juga al-janibul amali, at-tahaqquqi juga bil kitab was sunnah. Tasawuf ini adalah sisi amal, ya, dan hakikatnya, maksudnya itu. Karena amal itu ada dua, ada suratul amal, ada haqiqatul amal. Amal itu ada surahnya. Semua yang kita lakukan, baik ucapan dan perbuatan yang berdasarkan Al-Quran, itu ada surahnya, ada gambarnya, ya. Dan amal punya hakikat. Contoh, seorang laki-laki memperagakan di depan perempuan. Dia berdiri di atas lututnya dan di tangannya ada bunga. Lalu dipersembahkan, ya, ke hadapan perempuan yang berdiri. Terimalah bungaku ini. Surahnya yang dilihat, yang kelihatan, gambarannya, bentuk zahirnya yang kelihatan, dia berdeku, megang bunga, mempersembahkan di depan perempuan dan mengatakan terimalah bunga ini. Ini namanya zahir amal. Batinnya apa? Terimalah cintaku, aku cinta padamu. Tapi ini bisa dilakukan oleh buaya. Ini dalam hati, gua tipu loh, katanya gitu. Demen ge kagak gua sama lu. Lu kena anak atu-atunya ge bapaknya kaya, kan begitu misal. Ntar bapaknya mati ge ke gua warisnya. Nah ini kan batin amalnya nggak ada. Nah ini kita sholat ngapain? Puasa ngapain? Surahnya mah amal, iya ada di Al-Quran. Tapi hakikat amalnya, nah, surah amalnya dibahas di fikih. Apa yang diperintahkan Al-Quran dan hadis. Hakikat amalnya ada di dalam tasawuf. Al-Kitab was sunnah huma al-masdarul asasiyyu lil ulumi syar'iyyah. Al-Quran dan hadis adalah sumber dasar ilmu agama. Baik itu fikih, baik itu tauhid, baik itu tasawuf itu sendiri. Walakinnaha tabqa nususan jamidatan wa ilman nadhariyan. Tetapi di Al-Quran itu ya, di Al-Quran dan hadis itu hanya sebagai teks yang beku dan ilmu yang bersifat teoritis. Al-Quran dan hadis semua yatakau fil ukul, yang bertumpuk di akal. Dihafal Al-Qurannya 30 juz, dihafal hadisnya ribuan hadis, dihafal matan-matan ilmu fikih, ilmu syariah itu semua. Malam tuadda, ya, selama belum ditunaikan, waktu haqqaq, direalisasikan biruhin hayyatin, dengan jiwa dan roh yang hidup. Apa jiwa yang hidup? Orang gak punya ilmu saja, al-jahlu kal mayyit, ya. Maka ruh ini hidupnya dengan sifat-sifat ruh.
dalam tasawuf ilmu itu akhlak. Karena dia cahaya yang menerangi jiwa. Ya, ilmu itu akhlak. Ya. Kalau hanya sekedar teks dan teori numpuk di akal, belum ditunaikan, belum direalisasikan, bukan dengan zahir, tetapi dengan jiwa yang hidup. Seperti zakat. Ya. Zakat harta hanya 5%, 10%, 15%, kan secuil dari milik harta. Kalau ini kan di Al-Quran ada teorinya, di hadis diterangkan, lalu orang mengeluarkan, tetapi mengeluarkannya jiwanya mati. Ya, ini tidak sempurna pengamalan Al-Quran dan hadis. Karena yang namanya memberi itu adalah keluar dari kasih sayang. Ya, keluar dari kasih sayang. Paling kurang orang punya kasih sayang, ya seperti presentasi zakat. Paling kurang segitu hidup itu sudah terbangun integritas sosial, keseimbangan hidup bersama. Bukan duit mah hilang, tapi kasih sayang itu. Lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar, seluruh hartanya dikasih, itu melimpah-limpah lautan kasih sayang. Dan itu jiwa yang hidup. Makanya ketika tidak hidup jiwanya, begitu memberi, yang diberi, ya, yang diberi, misalnya yang diberi itu menghina dia, itu diungkit sampai mati. Karena ketika memberinya dengan jiwa yang mati, gitu. Nah ini adalah karena tidak ada tasawuf. Lalu dicontohkan juga di situ. Far Rasul, fal muslimu mukallaf bil fikih, laha wa tahaqquqi fiha. Sebenarnya orang muslim itu dibebankan dengan fikih. Artinya fikih itu kan semua taklif. Tetapi juga dibebankan untuk merealisasikannya, mendapat hakikat fikih itu. Hakikat amalnya itu. Fa idza wujida fiqhun lin nusus duna tahaqquqin fiha kana hunaka khalalun. Kalau ada pemahaman terhadap nas Al-Quran dan hadis, tapi tidak ada hakikat nas itu di dalam jiwanya, maka ada kecacatan. Makanya Rasulullah dikatakan kana khuluquhul Quran. Para sahabat datang kepada Sayyidatuna Aisyah, datang ke Sayyidatuna, nanya tentang akhlak Nabi di dalam rumah. Ya kan nanya sama bininya. Datang ke Sayyidatuna Aisyah, bertanya, nabinya sudah nggak ada. Ini Sayyidah Aisyah didatengin ketika Nabi sudah nggak ada, oleh orang yang enggak menyaksikan Nabi. Maka nanya, bagaimana sih akhlak Nabi kalau di dalam rumah, sama bini, sama anak, sama tetamu, gitu. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Hal qara'tal Quran? Kamu baca Quran enggak? Ya baca. Khuluquhul Quran. Artinya Nabi memiliki sifat, hakikat yang diperintahkan oleh Al-Quran, bukan hanya mengamalkan zahirnya, tetapi akhlaknya, hakikatnya ada. Kalau sekarang tasawufnya. Wa ashabuhu kanu yahfazuna ba'dal Qur'an fayatadabbaruna. Dahulu sebagian sahabat ada yang menghafalkan sebagian Al-Qur'an, direnunginya. Summa ya'maluna bihi, kemudian diamalkannya, ayat haqqaquna bihi. Artinya diraih hakikat
pengamalan Al-Quran itu. Summa yantaqiluna ila ghairihi, kemudian baru pindah ke surat lain, ke sebagian Al-Quran. Jadi sahabat dulu ketika dia mau menghafal Al-Quran, dihafal, direnungin dulu, lalu diamalin. Udah diamalin, baru ngapal lagi berikutnya, direnungin lagi, diamalin, baru pindah. Artinya sahabat menerima agama dari Nabi, mendapatkan atau mengambil apa yang ada di akal Nabi, dicontoh apa yang dia lihat zahirnya, dan juga diwarisi rohaninya. Begitu juga para tabi'in mengambil agama dari sahabat, apa yang ada di akalnya dan apa yang ada di hatinya, dan terus begitu. Ketika menjadi ilmu terpisah-pisah, fikih-fikih doang, akidah-akidah doang, tasawuf-tasawuf doang. Maka begitu habis ngaji fikih, ngaji akidah, berhenti, kawin, nggak ngaji tasawuf. Kan bangunan Islamnya nggak sempurna. Ilmu bahasa juga begitu. Ilmu sorof, ilmu nahu, ilmu balaghah, jadi terpisah-pisah. Ini ilmu sorof, ilmu nahu, ilmu balaghah itu ada dalam kitab Sibawai. Dan kitab Sibawai itu ilmu lughah al-Arabiyah. Karena di dalamnya ada sorof, ada nahu, ada balaghah, bahkan ada lughah. Saya dulu di Mesir, kita kan kalau ngaji nahu kan di sini, ya selalu disebut-sebut waqala Sibawai. Wah, siapa tahu Sibawai? Ya. Begitu saya ke Mesir, ketemu kitab, ada kitab namanya Kitab Sibawai. Ketawa saya, ada kitabnya Sibawai ya. Beli 5 jilid. Saya baca, ini kitab apa ya? Kagak ngerti saya. Baca, nggak paham. Baca, nggak paham. Saya paksa lagi baca. Lo kagak bisa, kagak paham juga. Akhirnya saya minta tolong sama teman orang Mesir. Saya mau ngaji ini nih sama siapa? Yuk sama Syekh Fulan. Diantar sama dia. Begitu ketemu, dikasih tahu sama teman saya ini, teman saya dari Indonesia mau ngaji kitab Sibawai. Ayo, mana kitabnya? Kata saya baru minta izin doang. Lu mau ngaji, datang ke sini mau ngaji gak bawa kitab? Nah, dalam hati kan ini mau izin dulu boleh apa kagak? Ya rupanya adabnya kalau mau ngaji bawa aja, mau ngaji mau enggak. Waduh, salah gua. Yaudah besok saya bawa kitab. Ditanya, buka, mana yang nggak paham? Lah ini saya nggak paham semua. Goblok. Saya dalam hati nggak ada yang pernah ngatain gua goblok ini mah. Begitu udah baca, mula-mula saya baca. Lah itu bacaannya bagus. Tahu maksudnya? Enggak. Goblok gitu. Ya. Sekali duduk ada 7 kali goblok. Ya. Lalu dia nanya, lu udah baca apa aja kitab nahunya? Kitab ini. Udah. Ya. Diterangin sama dia. Ini kitab 5 jilid. Kapan selesainya lu ngaji sama gua? Ya. Nih caranya begini. Ini maksudnya begini, istilahnya begini. Beliau nerangin itu air mata saya netes nggak berhenti. Ya Allah. Ya guru itu ngebuka kuncinya treng. Rupanya kasus permasalahan udah kita ngaji. Cuman ada sistematikanya, ada terminologinya, ada kuncinya. Allah. Paham ya? Kenapa lu nangis? Goblok lagi. Itu saya ingat itu, baru terbayang. Iya ya. Kapan nahu kitab Sibawai ini keluar sorof sendiri, nahu sendiri, balaghah sendiri. Akibatnya orang ketika ngaji nggak sampai balaghah, kan nggak benar bacaannya. Begitu juga ibadah, ketika udah jadi ilmu sendiri, ngaji nggak terus.
sama, nggak sempurna. Nah itu ngaji lain, amal lain, tahu lain, mempunyai hakikat lain. Ya. Makanya baru saya terbayang tuh, panas kicegere kalau ngomong ngaji tai, iya bener tai, bener udah ini mah, sampai berapa kali goblok. Ya. Itu karena tidak ada akhlak kepada Allah. Wa qul misla dzalik fi sabri wat taslim war ridha wa tawakkul wa mahabbatillah wal ikhlas. Katakanlah sama seperti itu dalam masalah sabar, taslim, ridha, tawakal, cinta, ikhlas. Ya. Wa qul misla dzalik sama bil hilmi wal karami wal iffati wat tawadu wa adamil istisraf lima fi aidil akharin. Sama seperti sifat hilm, ya, sifat ramah, sifat dermawan, sifat iffah, menjaga diri, sifat tawadu, ya, sifat tidak punya keinginan kepada milik orang, juhud, wara, khusyuk. Wa qul misla dzalik li adabi zahir wal batin. Katakanlah semua perkara itu di dalam adab-adab zahir dan adab-adab batin. In bis shalah au bis zakah, di dalam salat kah, zakat kah, puasa kah, bil haji kah, bis safar, dalam perjalanan, dalam jihad, dalam at-tanasuh, saling menasehati orang, wal mudzakarah, saling mengingatkan, au bil amri bil ma'ruf nahi munkar, atau dalam memerintahkan ma'ruf dan mencegah munkar, au fi adabis suhbah wal jiwar, atau adab bersahabat, adab bertetangga, bi adabil birri wasilatir rahim, adab taat kepada sesama, adab silaturahmi, ila ghairi dzalika mimma tahaddatsu anhun nusus, dan lain-lain yang diceritakan dalam Al-Quran. Kan semua ada dalam Al-Quran tuh. Itu bukan hanya mengetahui mana dalilnya dan bukan hanya mengamalkan, tetapi bagaimana meraih hakikat semua yang diajarkan oleh Al-Quran. Itu ada di tasawuf. Ya. Nah ini adalah tasawuf sebagai sisi pengamalan yang hakiki terhadap Al-Quran dan Sunnah. Nah orang mengira punya ilmu, karena kalau ilmu bertambah, itu kemauan ingin mengamalkan itu tumbuh. Tetapi kemampuan kudrah ruhiyah tidak ada. Baru ada iradah, artinya akliyah, keinginan yang ada di akal. Tetapi kudrah ruhiyah, kemampuan rohani, itu diciptakan oleh tasawuf. Ya. Kemudian yang terakhir, ini terakhir, penyempurna. Awalan ab'adut tasawuf. Yang terakhir ini berbicara dua perkara. Yang pertama tentang dimensi tasawuf. Apa dimensi? Maksudnya makna. Para muhaqqiqin, para peneliti memastikan, menegaskan anna man darasa tasawuf bi syaklin mutakamil aw salakahu 'ala al-manhajis sahih la budda an yasila ila haqiqatin wahidah. Seorang yang mengkaji tasawuf tetapi pengkajiannya kajian yang menyeluruh. Satu. Kedua, atau orang yang salakahu, menempuh jalan tasawuf tetapi di atas manhaj yang benar. Mesti dua-duanya sampai kepada hakikat yang sama. Kalau orang mengkaji tasawuf, mengkajinya, ngajinya tuntas, atau orang yang bertarekat, tarekatnya benar sesuai manhaj yang sahih, akan sampai kepada hakikat yang sama. Apa? Anna tasawwufa lahu bu'dan. Tasawuf itu memiliki dua makna, dua dimensi.
dua jangkauan. Yang pertama at-tarbawi wal irfani, tasawuf sebagai tarbiyah dan tasawuf sebagai makrifat. Atau dengan kata lain bahwa tasawuf itu punya dua makna, makna tarikat dan makna hakikat. Wa in lam yasil ila hadzal makna, kalau tidak paham sampai kepada makna ini, fayattadih, maka nyata annal bahis lam yafhamhu bisyaqlin sahih, bahwa pengkaji tidak memahaminya dengan benar. Aw lam yaslukhul saliku fi manhajihi, atau seorang yang menempuh jalan tasawuf bertarekat pun itu tidak menempuh sesuai dengan manhaj mereka para aulia. Ya. Banyak orang bertarekat kemudian tidak paham tentang hakikat. Ya, berarti kalau dia seorang pengamal tarekat, berarti bukan di jalan yang benar. Umpama perahu masih didorong di darat, belum berjalan di air. Ya, mungkin orang bertarekat sudah 20 tahun, 30 tahun, tapi tetap tidak berjalan di jalan yang betul. Kalau dia tidak mengerti bahwa tasawuf itu mengandung dua dimensi, dua makna, thariqat dan hakikat. Wa ala hadza fatasawwufu bu'dan. Maka berdasarkan ini tasawuf punya dua dimensi. Al-bu'dul awal, dimensi yang pertama, wa ma yata'allaqu bitarbiyah wa tahdzib. Ada ya? Buku itu juga ada kan semuanya. Bahwa tasawuf adalah berkaitan, ini yang pertama, berkaitan dengan tarbiyah. Ya, pendidikan rohani, wa tahdzib. Ya. Apa tahdzib itu? Menghaluskan budi pekerti, wa tathirin nufus, mensucikan nafsu, wa ahwalil qalbi, dan situasi suasana hati, wa tasfiyatihi, dan menjernihkannya, wa hamalaha ala mahasinil akhlaqi, dan tasawuf akan membawa jiwa itu kepada akhlak yang baik, wastikmalil fadail, dan menyempurnakan sifat-sifat mulia. Wa hadzal ma'ruf bi ilmil muamalah. Ini dikenalnya dengan ilmu muamalah, atau ma yusamma at-tasawwuf tarbawi wal akhlaqi, atau yang dikatakan tasawuf tarbiyah atau tasawuf akhlak. Bukunya Ihya Ulumuddin itu mengandung tasawuf akhlak, konsep untuk bertarekat. Jadi ada orang yang enggak perlu bertarekat, cukup baca iya. Jadi itu dia punya konsep tapi tidak diamalkan. Wal bu'du tsani, dan dimensi yang kedua, huwa ma yata'allaq bi nata'ij tarbiyati wa tahdzib. Itu yang berkaitan dengan berkaitan dengan natijah hasil tarbiyah dan tahdzib tadi. Hasil tasawuf yang pertama, hasil tarekat. Wa thamaratil ibadah, dan buah ibadah. Apa buahnya? Minal azwaq wal mawajid wal kashf wal faid, yaitu zauq. Zauq itu adalah sebuah zauq itu sebuah indikasi bahwa jiwanya sehat, itu zauq. Ya. Orang kalau sakit lidahnya kan sehat, ya. Makan apa juga enak. Kalau sehat, kalau sakit kan makan apa aja nggak enak. Begitu juga ruh, kalau sehat maka yatazawwaq. Karena masalahnya ruh yang dirasa adalah sesuatu yang tidak diindra oleh pikiran, oleh mata, oleh telinga, tapi dirasakan. Dan mawajid itu sejumlah perasaan yang merespon
segala sesuatu yang di luar. Ada respon batin, itu mawajib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah Sayyidatuna Aisyah, di luar hujan geledek, kilat deras. Nabi di dalam rumah berdiri dari kursi jalan, duduk, berdiri lagi jalan. Saya ngeliatin, ngapain bolak-balik baik? Ya, kayak ketakutan. Ditegur sama Sayyidatuna Aisyah. Kata kitanya mah, kenapa emang? Ya, namanya ketakutan. Yang kena hujan lakapan. Engkau adalah orang yang diampun oleh Allah sebelum dan sesudahnya. Ngapain pakai takut? Artinya enggak bakal Allah celakain. Apa kata Rasulullah? Aku takut suara itu pertanda bahwa Allah marah dengan aku. Kan responnya sehat, karena jiwanya sehat, positif responnya. Kalau kita makan melihat tsunami begitu, mampus tuh untuk orang maksiat itu. Ya, kenapa nggak ada pelajaran buat kita? Apa saja yang di luar, kalau ada mawajib, maka dia akan punya respon yang bersifat spiritual, ruh yang kaitannya dengan Allah. Allah nggak suka mungkin dengan gitu. Kepada dia itu jauh, bukan kepada orang lain. Ya. Justru apa yang terjadi kalau kita nemuin, kalau kita tahu, itu pelajarannya untuk kita. Itu mawajib. Karena orang lain mungkin melihatnya dari sisi lain dan pelajarannya itu khusus untuk dia. Ya. Itulah karena tasawuf adalah bagaimana dia berinteraksi dengan dirinya sendiri. Itu. Sebagaimana dia juga tahu bagaimana berinteraksi dengan orang lain, tahu adabnya. Wal kasyaf, dan tersingkap. Apa? Yang gaib itu tersingkap. Apa yang gaib? Af'alullah, sifatullah, zatullah itu gaib. Dia melihat yang dia lihat dengan mata kepala sendiri, bendanya, tapi hatinya tersingkap gaib. Ini termasuk orang susah untuk ngaku dia tidak sempurna ibadahnya. Susah untuk ngaku dia salah, susah. Tapi ketika ada kasyaf, ya bener aja ngakunya salah. Makanya dalam tarbiyat tarekat itu guru ya ngelarang murid ngaku benar. Ya, itu adalah pendidikan untuk dia. Bahwa semuanya Allah kasih, nggak bisa kita akui, apalagi ngaku benar. Itu dari Allah. Itu pendidikan kepada kita. Ya, kita sering melihat fenomena di mana-mana. Ya, dalam guru tarekat muridnya nggak boleh benar, nggak boleh ngaku benar. Ya, udah benar juga dianggap salah. Gitu, supaya jangan ngaku itu. Karena tasawuf mendidik diri sendiri. Sampai dulu saya mengkaji tuh, Kiai Ceger kalau ngomong, lu jangan mikirin bini, jangan mikirin anak, mikirin diri sendiri, egois teman. Rupanya lu mikirin bagaimana kewajiban lu sama anak, sama bini, anakmu begini, mau bini begitu, yang penting kita. Orang mau bagaimana, yang penting kita. Itu ajaran tasawuf rupanya. Ya, misalnya bini nih. Ya, ngapain saya taat sama lakinya begitu, laki yang bagaimana dulu, itu tidak boleh. Itu namanya menghancurkan, merendahkan diri kita di depan Allah. Kita enggak ditanyain sama Allah nanti amal laki kita, yang ditanyain amal kita. Ngapain mikirin? Lah kalau ibu nih, ibu-ibu dagang banyak yang beli, suka nggak? Kalau dagang nggak ada yang beli, laki bader banget laki, kita taat pahala kagak?
Nah iya. Bahkan bang, abang jangan insaf bang, abang begitu ya udah supaya pahala saya gede. Kalau dia nyembah Allah begitu, bukan omongan, itu perilaku maksudnya. Kalau dia omongnya begitu, perilakunya akan mengatakan begitu. Jangan cepet-cepet taubat bang, biar begitu supaya pahala saya gede. Nah sekarang orang alim di kampung ini nggak ada yang jahil, ngapain? Deh, lu misalnya lu udah bisa nahu, lah udah, lu udah, lah, gua pindah dari sini. Orang pintar nyari apa? Nyarinya goblok, gitu. Yang goblok nggak mau ngaji. Ya. Nah orang yang taat nyari yang pendosa, orang yang kaya nyari yang ini miskin semua nih kita orang kaya. Lah iyalah itu tanggung jawab lu kan gitu. Nah itulah menyembah Allah. Kalau enggak begitu maknanya enggak menyembah Allah itu. Apalagi sambil ngaji lu dari dulu dibilangin kagak benar-benar. Kapok dah. Nah ini guru enggak tahu bahwa ada akhirat, ada bangunan rohani, ada pahala. Tapi dunia mah pengen untung pas akhirat aja. Enggak, karena manusia itu punya sifat materialistik, egois seperti itu. Nah, ini namanya kasyaf. Kalau enggak kasyaf, enggak. Wal faid dan limpahan. Artinya Allah melimpahkan sifat-sifat mulia ke dalam jiwanya. Wa huwa ibaratun an nurin yadhharu fil qalbi inda tadkhirihi. Apa natijah atau hasil orang bertarekat itu? Dia mendapatkan cahaya yang akan muncul di hatinya setelah disucikan, dibersihkan dari sifat tercela. Wa yankasib min dzalikan nur maka nama majhulan, dan tersingkap dengan cahaya itu yang tadinya tidak diketahui. Minal ma'rifati billah, mengenal Allah, wa ma'rifati ma'nal wahyi, mengetahui makna wahyu, wa nubuwati, mengetahui makna nubuwah, mengetahui makna akhirat, mengetahui makna surga, mengetahui makna neraka. Wa huwa al-ma'ruf bi ilmil mukasyafah, dikenal dengan ilmu mukasyafah atau ilmu batin. Wa qala ba'dul arifin man lam yakun lahu nasibun min hadzal ilmi akhafu alaihi su'al khatimah. Nah, orang arif, sebagian orang arif mengatakan, orang yang tidak memiliki bagian dari ilmu tasawuf ini, aku takut matinya su'ul khatimah. Makanya kan orang-orang kiai dulu nih, orang kiai tarekat dulu selalu, artinya ngomongnya sama orang masuk tarekat supaya husnul khatimah. Ya apa? Su'ul khatimah. Ya, beramal bukan karena Allah itu su'ul khatimah. Wa adna nasibin, bagian yang minimum daripada tasawuf at-tasdiqu bihi, paling tidak membenarkan orang sufi. Wa taslimuhu li ahli, kalau dia enggak paham jangan ngeritik, pasrahkan kepadanya mereka yang tahu apa maksud ucapannya. Wa uqubatu man yunkiruhu, apa hukuman sanksi orang yang mengingkari tasawuf? Annahu yuhramu min tazawwukihi, maka dia terhalang untuk merasakan hakikat ibadah, hakikat agama, hakikat ketuhanan. Haram, artinya yuhram itu bukan haram tetapi terhalang, enggak dapat. Wa sahibul bid'atul akbar la yaftah lahu fi hadzal ilmi syai'an. Sebenarnya yang pemilik bid'ah yang besar, orang yang tidak dibukakan ilmu tasawuf sedikit pun, itulah ahlul bid'atil akbar, bal bid'atil kubra. Lianna hadzal ilma khassin bis-siddiqin, karena ilmu ini khusus untuk orang-orang yang jujur kepada Allah.
wa hadza ma yusamma bitasawufil irfanil haqqani. Inilah yang dinamakan makna kedua dari tasawuf adalah tasawuf irfani dan tasawuf haqqani. Baiklah Bapak dan Ibu, ya, itu iklannya saya baru baca, katanya khatam, rupanya nggak khatam tuh. Ya, ada sedikit lagi tuh. Apa kita khatamin aja? Selembar lagi. Khatamin ya. Ya kan. Tanggung buat selembar sebulan. Yang kedua, agradut tasawuf. Tadi kan makna tasawuf, apa tujuannya? Ada dua tujuannya. Ini tujuan yang global, tujuan yang umum. Pertama, irja'ur ruh ila asli ma'rifatiha. Mengembalikan ruh kepada asal ma'rifatnya. Ruh kita ini mengenal Allah karena asalnya dulu di sisinya. Kenal, tapi begitu dibungkus sama jasad, jasad ada perut, jasad ada kemaluan, jasad ada mata, jasad ada kuping, jasad ada telinga. Kemudian jasad punya keperluan, makan, minum, kawin. Maka ruh terhalang untuk mengenal Allah karena ada kekuatan baru yang dirasakannya di dalam tubuh. Akhirnya lupa dengan Allah. Makanya katanya disebut insan, nisyan, lupa. Kalau kata bahasa Sundanya mah manusia, benda yang dilupakan, sesuatu yang dilupakan, manusia. Ya, tapi saya percaya tuh, karena itu orang Sunda, karena orang Sunda nerjemahin manusia itu jalma, itu istilah tasawuf, majla. Manusia juga. Ya, tapi ada plesetannya, manungsa, katanya itu orang tahu itu mah, itu keplesetan. Manusia. Ada sesuatu yang dilupakan oleh orang itu. Apa? Makrifat kepada Allah. Karena asalnya makrifat. Ar-ruh bi asli khalqatiha a'rifatun billah wa muqirratun lahu bil ubudiyati mu'tarifatun. Ruh pada asal penciptaannya mengenal Allah dan mengakui persembahannya kepada Allah. Artinya sebagai hamba dia mengakui dan mengetahui mu'tarifah, mengakui juga bahwa Allah adalah Tuhannya yang menciptakan, yang mengatur, yang semua. Firman-Nya, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Allah berfirman, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Ya. Allah dulu itu belum nyiptain manusia, Allah udah manggil manusia yang bakal keluar nanti dari sulbi Adam. Udah dipanggil, berarti kan ruhnya. Nah, ruhnya itu ditanya sama Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Artinya, bukankah aku Rob ini yang menciptakanmu nanti, yang membesarkanmu, yang memberimu segala sesuatu, yang menghidupkanmu, yang melindungi kamu, yang semua, nggak ada yang lain. Qalu bala, maka ruh itu mengenal Allah dulu. Walakin tatra'u alaihi tawari bisababi mukhalatatiha al-jasad wan nafs wa ta'athuruha bil bi'ati sima'an wa talaqiyan wa akhzan. Akan tetapi banyak hal yang terjadi disebabkan fisik dan nafsu menyelimutinya serta terpengaruh dengan lingkungan secara pendengaran, perjumpaan, peniruan, ya. Hatta Fatabqidu min ma'rifatiha, maka kehilangan ma'rifatnya, wa ubudiyatiha, dan sifat kehambaannya. Lidzalika qillatan wa kasran bihasbi quwwatiha, sedikit banyaknya lupanya kepada makrifat, lupanya kepada hamba tergantung kuatnya nafsu tadi itu, tergantung kuatnya lingkungan, tergantung kuatnya siapa yang mempengaruhi dia.
Wa katsiran ma yaqa'un nas fi ghuluwin yub'iduhum 'anil fitrah. Kebanyakan yang terjadi pada orang sangat berlebihan sampai jauh dari fitrah. Bahkan dikatakan oleh orang sufi, ilmu yang tidak bermanfaat justru lebih jauh daripada fitrah ketimbang orang bodoh. Seperti ilmu yang sekuler itu lebih lebih jauh daripada fitrah ketimbang orang yang bodoh. Atau ilmu yang salah memahaminya. Ya. Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan suci. Fa abawahu yuhawidanahu wa yunasiranuhu aw yumajisanuhu. Tergantung bapaknya yang membuat dia Yahudi, yang membuat dia Nasrani, yang membuat dia Majusi. Lidza fal amru yahtaji ila irja'iha. Maka berarti perkara ini perlu mengembalikan ruh ila asliha, kepada asalnya. Wahia amaliyatun laisat sahlah. Pengembalian ruh kepada asal ma'rifatnya itu bukan mudah. Wala yutqinuha kullu insanin, dan tidak dapat dilakukan dengan sempurna oleh setiap orang. Wa inna ma yatahaqqaqu bi musahabati ahlillah. Hanya bisa terrealisasi kalau dia bersahabat dengan ahlillah, aulia. Wa ilmin sahih, dan ilmu yang benar. Wa zikrillah, dan berzikir. Zikir, ilmu, dan guru. Itu cara untuk mengembalikan rohani. Tujuan yang kedua, irja'ur ruh ila kamali ubudiyatihi. Mengembalikan rohani kepada kesempurnaan kehambaannya. Bukan ibadah, kehambaan. Wa kadzalika halur ruhi fi ubudiyatiha. Ruh itu punya sifat hamba. Fal aslu annaha kamilatul ubudiyah. Asalnya ruh sempurna sifat kehambaannya itu. Li'annaha innama khuliqat min ajli dzalik, karena diciptakan untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan agar menjadi hamba. Artinya agar menyembahku. Qala Ibn Abbas liya'buduni ay liya'rifuni, agar mengenalku. Falamma ikhtalatat bil jasad, ketika bercampur dengan tubuh, ta'assarat bi majmu'atil awamil, ruh terpengaruh dengan sejumlah faktor allati tuhitu biha, yang meliputinya. Telinga, hidung, mulut, otak, kemaluan, perut. Fahtajat ila manhajin, maka perlu kepada satu metode. Wa ahlil khibrah, pakar bittoriq, untuk jalan menuju kepada kembali kepada Allah, litasluka biha, untuk membimbingnya. Ta'khudhu anhum, yang kamu mengambil, artinya mewarisi, mencontoh, meneladani. Wa taqtadi bihim, dan meneladani mereka. Bi ahwal wa bi ahwalihim, dan dengan suasana batin mereka. Wa tatahaqqaq bizikri, dan dapat diraih dengan zikir al-ma'mur, yang diperintahkan. Likai ta'uda, agar kembali ila kamali ubudiyatiha, kepada kesempurnaan kehambaannya, lil haqqi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini khatam, dan ada sambungannya kitabnya. Insya Allah kitabnya sudah ada. Ya mungkin ntar habis ditutup doa, kitab itu akan dibagi-bagi. Ya, yang punya duit beli sama Pak Hadori, itu kitabnya Pak Hadori. Ya, kalau nggak punya duit pakai aja, yang penting ngaji. Ya, naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.